الإمام المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما نفع بعلومه في الدارين آمين قال halaman 17 ya, kelanjutan syarah hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syara'a rahimahullah yatakallamu ala syai'in minal ma'arifi linashil muridi hatta yudrika dzalika dzauqan. Fatakallama ala wahdatil wujud allati ufridat bita'lif. Tsumma kemudian syara'a mulailah masuk musannif Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Beliau mulai masuk dalam apa? Yatakallamu, membicarakan ia ala syai'in minal ma'arif, sesuatu daripada ma'rifat. Artinya syai' minal ma'arif, sedikit masalah ma'rifat. Tujuannya linashtil murid, untuk memberi semangat kepada si murid. Hatta yudrika dzalika dzauqan, sehingga si murid tadi memahami itu, mendapatkan hal itu, yaitu ma'rifat tadi, dzauqan secara perasaan batin gitu ya. Secara perasaan batin. Az-dzauqul batini, perasaan batin. Fatakallama, maka membicarakanlah musannif ala wahdatil wujud, atas konsep yang namanya wahdatil wujud. Allati yang ufridat, telah ditunggalkan wahdatul wujud bitalifi, dengan susunan. Artinya banyak ulama yang membicarakan wahdatul wujud secara tersendiri gitu. Faqala, maka berkata musannif, al-kaunu ay al-mukawwanatu ay al-mawjudatu bi asriha kulluhu zulmatun. Al-kaunu, kaun, ay al-mukawwanat, tegasnya mukawwanat. Ay tegasnya al-mawjudatu, segala sesuatu yang ada, bi asriha, secara keseluruhannya. Jadi kaun, mukawwana, mukawwan, kemudian mawjud, itu sama gitu ya. Jadi alam semesta, segala sesuatu yang ada seluruhnya, seluruh ciptaan Allah, kulluhu, seluruhannya, zulmatun, adalah kegelapan. Jadi seluruh ciptaan Allah adalah kegelapan. Makanya dalam banyak bahasa, ciptaan Allah, ya selain Allah yang dipandang sebuah kegelapan, itu sering disebut aghyar. Aghyar itu artinya segala sesuatu selain Allah, dan itu dianggap zulma, kegelapan. Ya, apa maksud kegelapan di sini? Jangan kita bilang enggak gelap, tuh matahari terang. Ya, maksudnya bukan begitu. Ayat tegasnya adamun mahdun, ketiadaan yang murni. Jadi secara hakikat segala sesuatu selain Allah adalah adamun mahdun, ketiadaan murni. Jadi murni, sesuatu yang enggak ada secara total, murni itu. Fi nadhari arbabi syuhud. Nah, segala sesuatu itu adamun mahdun, ketiadaan yang murni. Murni sesuatu yang enggak ada dalam pandangan arbabi syuhud, orang-orang yang telah memiliki maqam syuhud, musyahadah. Jadi orang-orang yang telah sampai maqam musyahadah, dia mengemandang segala sesuatu selain Allah enggak ada gitu. Sesuatu yang enggak ada. Wa innama anarahu ay aujadahu zuhurul haqqi ay laifi. Wa innama, hanya saja anara, menyinari hu kepadanya, kepada kaun. Ay, menyinari di sini artikan aujadahu, menciptakan hu kepadanya, kepada kaun, zuhurul haqqi, tampaknya al-haqqi, Allah yang maha benar, aillahi, ay tegasnya Allah, fi padanya, pada kaun tadi itu. Jadi secara hakikat alam semesta enggak ada. Nah, alam semesta itu enggak ada, dia hakikatnya kegelapan, sesuatu tiadaan yang murni. Dia bisa tampak ya karena memang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menampakkannya gitu. Ka zuhuri syamsi fil kawati dzatiz zujaji. Falaisa hunaka illa wujudun wahidun wa huwa wujudul haqqi. Wa bi zuhuri fil asya wujidat ala hasabi ma taqtadihi tabai'uha.
walaysa laha wujudun fi dzatiha. Kadzuhuri syamsi, seperti tampaknya matahari, fil kawati, pada lubang angin, pada jendela lubang angin, pada jendela ada ya, lubang angin, zati zujaji, yang mempunyai kaca. Falaisa hunaka, ya, seperti kalau kita di rumah ada kacanya, kemudian kaca tadi kita buka, lubang angin, jendela yang ada kacanya kita buka, maka matahari itu akan tampak pada al-kawati tadi, pada lubang angin, pada jendela gitu. Falaisa hunaka, maka tidak ada di sana dalam alam semesta illa wujudun wahidun, kecuali satu wujud, bahwa dan dia wujud yang satu, wujudul haqqi, adanya Allah yang maha benar, wa bidzuhurihi, dan dengan tampaknya Allah yang maha benar, fil asya, dalam segala sesuatu, wujidat, maka segala sesuatu didapati, ala hasabi ma taqtadi tabayuha, ala hasabi, berdasarkan ma apa yang taqtadi, menuntut, kepada ma tabayuha, oleh tabiatnya, tabiat sesuatu tadi. Walaysa laha, dan tidak adalah bagi asya wujudun, wujud fi dzatiha, secara zatnya. Jadi secara hakikat, secara zat, yang namanya sifat wujud hanya milik Allah. Alam semesta, ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan tidak punya sifat wujud, karena yang namanya wujud hakiki adalah milik Allah. Sehingga yang namanya wujud itu hanya wujudun wahidun, wujud yang satu, yaitu milik Allah. Makanya ulama-ulama tauhid, mereka membagi wujud dibagi dua. Ada wujud zati, ada wujud aridi. Kalau wujud zati ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa awal, tanpa akhir, tanpa dipengaruhi oleh sesuatu pun. Kalau wujud aridi, yaitu wujudnya makhluk. Ada yang menyebutkannya wujud nisbi gitu. Ada juga yang membahasakannya kalau wujud Allah itu wujud mutlak. Kalau wujudnya makhluk, wujud muqayyad gitu. Wa idza kana kadzalika, dan apabila ada masalah wujud kadzalika seperti itu, artinya hanya wujudun wahidun, wujud itu hanya satu, itu wujud Allah. Sementara makhluk secara hakikat tidak punya sifat wujud, berarti secara hakikat makhluk itu tidak ada, alam semesta enggak ada. Faman ra'al kauna ay syai'an minhu, maka siapa orang yang dia melihat alam semesta, ay syai'an minhu, sesuatu dari alam semesta, walam yashhadu fihi, dan dia tidak menyaksikan Allah fihi, pada sesuatu tadi. Jadi siapa orang yang melihat makhluk tetapi pandangannya terbatas pada makhluk tersebut, dia tidak menyaksikan Allah pada makhluk tadi itu. Fihi, pada makhluk tadi, au indahu, atau di sisinya, di sisi kaun, di sisi syai', au qablahu, atau sebelumnya, sebelum kaun, sebelum syai', au ba'dahu, atau sesudahnya, sesudah syai', sesudah kaun. Jadi orang-orang yang maqam musyahadah dalam menyaksikan Allah, ketika mereka melihat ciptaannya, maka Allah menyaksikan Allah itu dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama fihi, mereka menyaksikan Allah pada sesuatu tadi gitu. Tapi jangan dipahami bukan berarti Allah menjelma dan Allah menitis dan Allah menempati sesuatu pada sesuatu tersebut. Nah, ini hanya permasalahan bahasa yang diartikan secara bahasa hakiki. Ada juga di antara maqam orang yang salah sama musyahadah, mereka ketika menyaksikan sesuatu, mereka menyaksikan Allah, cuman dibahasakan indahu, di sisinya, di sisi suatu tadi. Kalau indah itu asal artinya tempat yang dekat dengan sesuatu tersebut. Au qablahu, ada juga mereka yang menyaksikan Allah ketika mereka menyaksikan makhluknya qablahu, sebelumnya, sebelum menyaksikan makhluk. Berarti mereka pertama menyaksikan Allah, baru mereka melihat makhluk yang dia lihat tadi gitu. Au ba'du, atau sesudahnya. Jadi ada tiga bahasa tuh. Ada fihi, ada indahu, ada qablahu, atau dan ada ba'dahu.
Maka siapa yang melihat alam semesta dan dia tidak menyaksikan Allah fihi padanya, pada alam semesta tadi, au indahu atau di sisi alam semesta, au qablahu atau sebelumnya, sebelum menyaksikan alam semesta, au ba'dahu atau sesudahnya, dia menyaksikan Allah sesudah melihat alam semesta. Nah, orang yang tidak menyaksikan Allah, faqad a'wazahu aifatahu, maka sungguh telah luput darinya, dari orang tadi, wujudul anwar al-ilahiyati, adanya cahaya ketuhanan. Sehingga ketika kita melihat makhluk lalu kita tidak menyaksikan Allah fihi atau indahu atau qabla atau ba'dahu, maka berarti kita tidak mendapati al-anwarul ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan, allati yang yudriku biha, yang bisa mendapati seseorang biha dengan cahaya ketuhanan tadi, musyahadatullah, menyaksikan Allah, ala ayyi wajhin minal wujuhil madhkurah, ala ayyi, dengan satu cara di antara cara-cara yang tersebut tadi. Cara-cara tersebut tadi fihi, indahu, qablahu atau ba'dahu gitu. Wa hujibat, dan telah terhijab, anhu darinya, dari orang yang melihat alam semesta tapi dia tidak mampu menyaksikan Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau sesudahnya. Berarti dia telah terhijab syumusul ma'arifi, dari ma'rifat yang diibaratkan seperti matahari. Ai al ma'arifu ma'rifat allati yang kasyumus, seperti matahari. Dan berarti dia telah terhijab dari ma'rifat yang dibagaikan, yang terang bagaikan matahari. Dia terhijab bisuhubil athar, dengan awan al-athar makhluk. Jadi makhluk-makhluk yang diibaratkan seperti awan yang bisa menghijab seseorang daripada melihat Allah, di baliknya, di dalamnya, sesudahnya dan seterusnya. Sebagaimana awan yang di atas langit tadi itu bisa menjadi penghalang dari kita melihat matahari. Ai bil asari, tegasnya dengan asar makhluk, waya, dan dia asar di sini al aqwanu, aqwan, alam semesta, allati kasuhubi, yang seperti awan. Jam'u sahabin, nah kata suhub jama dari sahabin, sahab, awan. Bijami'i, dengan titik persamaan, anna kullan yajubu ma wara'a, bahwasanya tiap-tiap daripada alam semesta dan awan, yajubu, dia bisa menghijab, ma wara'u, sesuatu yang ada di belakangnya. Berarti seperti alam semesta yang kalau alam semesta tadi menghijab seseorang daripada menyaksikan Allah, maka itu diibaratkan seperti awan. Awan yang ada di atas kita yang dia bisa menghijab dari melihat matahari. Asyarul musannif rahimahullah bidzalika, dan mengisyaratkan musannif Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bidzalika, dengan itu ucapannya tadi. Al-kaunu kullu zulma wa inna ma anara zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhad fi au indahu au qablahu au ba'da faqad awazau wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'rif bisubil azhar. Ikhtilafi, kepada perbedaan ahwali arbabil musyahadah. Ikhtilafi, kepada perbedaan awali keadaan arbabil musyahadah, orang-orang yang memiliki maqam musyahadah, fi syuhudihim, di dalam menyaksikan mereka. Jadi orang-orang yang telah sampai maqam musyahadah, mereka dalam menyaksikan Allah itu berbeda-beda. Faminhum, maka di antara mereka, mayusyahidul mukawwina qablal aqwan, ada orang yang dia menyaksikan sang pencipta sebelum al-aqwan, ciptaannya. Berarti sebelum dia menyaksikan ciptaannya, dia telah menyaksikan Allah sebagai al-mukawwin. Fa idza waqa'a basaruhu 'ala syai'in, maka apabila terjatuh pandangannya atas sesuatu, kahayawanin, seperti hewan,
syahada qiyamal haqqi bih, maka dia menyaksikan qiyamal haqqi, pengaturan Allah yang maha benar bih terhadap hewan tadi. Allah yang menciptakan itu hewan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Wa zuhurahu, dan tampaknya Allah fihi pada hewan tadi. Tetapi jangan diartikan sebagaimana manunggaling qaulu Gusti yang dipahami oleh ajaran-ajaran yang sesat, yaitu di mana mereka memahami, orang-orang yang sesat ini yang salah paham, mereka memahami bahwa Allah manunggaling, Allah bersatu dengan makhluk, Allah menitis pada makhluk, dan Allah bertempat pada makhluk tadi. Nah, itu mana salah. Wa anau, dan bahwasanya Allah al-muharriku, Allah yang menggerakkan, wal musakinulah, Allah yang mendiamkan, artinya membuat diam, lahu baginya, bagi sesuatu tadi, katakanlah hewan. Qabla yaqtura lahu, sebelum terlintas lahu baginya, bagi man tadi, mayusyahidu tadi, kaunu, keadaannya, keadaan sesuatu yang ia saksikan, adamian itu berupa manusia, ausyatan, atau katakanlah berupa kambing, tawilan, panjang, sesuatu yang lihat, au qasiran, atau pendek, ila ghairi dalika, kepada selain itu dan lain-lain. Wa minum, diantara mereka orang-orang maqam musyahadah, ma yasyahidu dzalika, orang yang ia menyaksikan itu, menyaksikan apa, qiyamal haqqi bihi wa zuhurahu fihi wa anal muharrik wal mustakin lah, ba'da kauni, sesudah keadaan sesuatu tadi yang ia lihat, hayawanan, hewan. Katakanlah pertama kali dia lihat itu kambing, kemudian sudah itu dia mengingat Allah, di mana Allah yang menciptakan itu kambing, Allah yang mengurus, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Wa minum, diantara mereka mayusyahiduhu, orang yang menyaksikan Allah mau bersamanya, bersama sesuatu tadi. Wa minum, dan diantara mereka mayusyahiduhu, orang yang menyaksikan Allah fi pada sesuatu tadi. Wa huwa, dan dia kata-kata fi di sini ya kata ma'a dan seterusnya tadi, zarfun muttasi'un, adalah zorof yang luas. Artinya jangan sempit dalam mengartikan zorof di sini. Bukan berarti fihi Allah berada dalam makhluk tadi. Bukan berarti Allah menyatu, menunggal, dan Allah nitis dan menempati tempat makhluk tadi. Ya salah itu. Karena keyakinan kita bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Wahada, dan ini ya kata-kata dengan menggunakan tadi fihi, mahu, dan seterusnya, takribunil afham, mendekati pemahaman saja biar bisa dipahami. Wa illa, dan jika tidak, jika tujuan untuk takrib, mendekatkan pemahaman, wahada, maka ini menyaksikan Allah, amrun, adalah perkara la yudraku illa bidhaqi, yang tidak bisa dipahami kecuali dengan perasaan batin, hati sanubari. Wa maka nakadzalika, dan perkara yang ada seperti itu, artinya hal-hal yang tidak bisa diketahui kecuali dengan zauq. Taksuru, maka pendeklah, anu darinya, dari ma tadi, al ibaratu, ibarat, artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dilukiskan dengan kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.